adik-adik, apa kabar? Gimana kakak, udah keren banget kan nih? Kakak habis ngawalan rambut tadi di salon, lama banget, mahal lagi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, biar keren kakak mau bayar mahal. Kakak juga beli kalung baru nih, sama mata baru. Pokoknya biar keren, makanya kakak nggak apa-apa lah boros dikit ya. Sebelum itu kita ke Warrior dulu yuk. Ke Warrior, let's go! Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Kita panggil kakak yang gak kalah keren juga nih, Kak Nita. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana adik-adik? Tetap semangat, tetap sukacita ya. Kakak hari ini lagi bersukacita sekali. Kakak lagi senang, kakak lagi semangat. Kenapa? Kakak baru dapat uang. Habis itu kakak belanja deh. Macam-macam, ada dompet, ada jam, ada aksesoris, kalung, ada parfum, ada kacamata, ada baju. Kakak senang. Kakak belanja. Pokoknya kakak happy. Kakak mau belanja, habisin uangnya semua. Ya? Gimana adik-adik? Iya. Hari ini kita mau ibadah dulu ya. Sampai kakak lupa. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa, kita satukan hati, kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Yuk adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami walaupun ibadah secara online di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Engkau sertai, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya semua puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan, semuanya menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Ikutin kakak ya gayanya. Siap-siap. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus pokok dan kitalah
aku dapat uang. Pengen di Bandung. Udah Bandung. Udah makan juga ya, ada pita. Nih ada kacamata renang, kacamata, gelas. Mau tambah gelas, terus tambah baju juga. Elvira, aduh jangan banyak-banyak begini beli barangnya. Sesuai kebutuhan aja ya kalau mau beli ya. Hai, gimana kabar kalian adik-adik? Ya semoga sehat ya. Ya, tadi kita sudah lihat Elvira lagi shopping sama maminya. Banyak juga ya yang dibeli. Tapi ingat ya, kalau kalian beli sesuatu harus yang dibutuhkan, bukan yang kalian mau. Adik-adik, kalau kita diberkati Tuhan, kita harus punya hikmat supaya kita bijaksana dalam menggunakannya. Karena ternyata bijaksana itu lebih penting loh daripada harta. Nah, kita bisa belajar nih dari seorang raja bernama Raja Salomo, di mana Raja Salomo lebih mementingkan hikmat daripada harta. Kita nonton yuk. Adik-adik, Raja Daud memiliki seorang anak laki-laki. Ada yang tahu siapa nama anak laki-laki Raja Daud? Betul, namanya adalah Salomo. Ketika Raja Daud sudah menjadi tua, Raja Daud berpesan kepada Salomo agar Salomo tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah. Ketika Raja Daud meninggal, Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan Salomo hidup taat menurut firman Tuhan. Raja Salomo juga beribadah kepada Tuhan Allah, sama seperti ayahnya. Nah, adik-adik, Salomo juga mempersembahkan 1000 korban bakaran untuk Tuhan. Wah, luar biasa. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam sebuah mimpi. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Firman Allah kepada Salomo. Adik-adik, kira-kira Salomo mau menjawab apa ya? Apa sih yang diminta Salomo? Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Nah, adik-adik, Salomo tahu kalau tugasnya sebagai seorang raja adalah tugas yang sangat berat. Karena itu, Salomo meminta agar Tuhan memberinya hati yang pengertian, agar bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar, dan mana yang menyenangkan hati Tuhan. Salomo meminta agar Tuhan memberinya hikmat. Nah, adik-adik, kita baca lagi ya di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. "Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, 'Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku,
sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Adik-adik, kita baca lagi ya di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Adik-adik berdoa ya supaya memperoleh hikmat dari Tuhan. Karena dalam segala sesuatu kita butuh hikmat untuk menjadi bijaksana, termasuk dalam hal mengelola uang yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana cara mengelola keuangan kita dengan bijaksana? Ada 3 ya adik-adik. Yang pertama, mulai menabung dengan menyisihkan uang jajan kita ya. Yang kedua, membeli barang yang kita butuhkan, bukan yang kita mau ya. Yang ketiga adalah memberi untuk Tuhan. Lawan dari bijaksana dan adil terhadap uang itu ada mencuri, berbohong, menipu ya. Jika Tuhan melihat kita bijaksana dan adil dengan apa yang diberikannya, maka Ia akan memberkati kita. Tuhan selalu adil dengan segala sesuatu yang Ia lakukan. Nah, demikian dulu ya sharing kakak hari ini. Sampai berjumpa. Halo adik-adik semua, sudah siap untuk belajar menabung belum? Hari ini, aku akan mengajarkan kalian cara menabung dan seberapa pentingnya menabung uang jajan kamu untuk masa depan. Sebelum itu, yuk kita cari tahu definisi menabung. Menabung adalah cara kita menyisihkan uang yang kita miliki untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sebelum menabung, ada 2 hal yang harus diingat nih adik-adik, yaitu perbedaannya antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan hidup layak. Sementara, keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki, namun jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Jika aku punya 100.000, apakah aku bisa membeli seluruh kebutuhan dan juga keinginanku? Tentu tidak. Karena itu, kita perlu membuat prioritas kebutuhan adik-adik semua. Apa itu prioritas kebutuhan? Prioritas kebutuhan itu adalah urutan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau misalnya adik-adik ingin membeli sepatu baru, jadikanlah itu sebuah prioritas dan tabunglah uang jajan kalian untuk satu tujuan itu saja. Jangan dikit-dikit uang jajan kalian dipakai untuk membeli sesuatu ya. Menabung itu harus sabar. Pakailah uang kalian sebijak mungkin. Gak boleh ya boros-boros ya. Sekalipun itu uang sendiri, tapi kita tetap harus bijaksana dan adil mengelola uang kita. Aduh, terima kasih ya Kak Dewi udah ingetin aku. Jadi kita harus adil, kita harus bisa menabung, membeli yang kita butuhkan, dan memberi untuk Tuhan. Nah, kita sama-sama berdoa juga minta hikmat dari Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini dari Mazmur 37 ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Jangan lupa dikirim ya videonya. Ya adik-adik, ternyata kakak salah ya. Tadi kakak dapat uang, kakak belanja-belanja memuaskan keinginan belanja-belanja, memuaskan keinginan daging. Tidak boleh seperti itu. Tadi firman Tuhan mengingatkan, seperti Raja Salomo, kita harus berlaku adil dan bijaksana. Sama seperti Elvira tadi, belanja ke sana kemari, belanja semua dimasukin ke keranjang.
Nah, hari ini firman-Nya mengingatkan kita untuk selalu adil dan bijaksana seperti Raja Salomo. Kakak jadi sadar bahwa tidak boleh kakak seperti itu, yang belanja-belanja yang gak jelas itu. Yuk adik-adik, kita mau seperti itu, kita mau menjadi adil dan bijaksana. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah, kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Firman-Mu sangat-sangat mengingatkan kami untuk kami berlaku adil dan bijaksana. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami semua agar kami adil dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya menyertai semua adik-adik Kega dimanapun mereka berada. Sertai kegiatan kami sepanjang minggu ini. Engkau menyertai dan memberkati apapun yang kami lakukan. Kiranya semua sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.